untuk anak-anakku sekalian, Glory. Name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread and forgive our debts as we forgiven our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Bapak Bupati yang terhormat, Iya, makasih. perkenalkan, nama saya Gloria Tasnil Sembuari. Iya. Saya berasal dari SD Impresuasior. Iya. Nama orang tua saya, bapak saya sendiri, Iya. Petri Sembuari, Iya. dan ibu saya Siska Rampayai. Baik, makasih. Ya. Saya ingin bertanya kepada bapak, kira-kira ketika bapak masih sekolah dalam bangku pendidikan, Iya. dari SD, Iya. SMP, SMA sampai dengan kuliah itu seperti apa ya Pak? Iya. Baik, makasih. Untuk anak-anakku sekalian, Glory, Sarah, dan Cilong, terima kasih kita bisa hari ini duduk sama-sama, ya bisa bercerita, bertukar pengalaman, tetapi juga sama-sama bicara tentang pendidikan di Bondama ya. Seperti begitu, Glory. Terima kasih sebelumnya untuk doanya tadi. Iya. Itu tadi Glory bertanya tentang ya pendidikan Bapak bisa bercerita seperti begini ya. Ya, Bapak lahir besar di Bondama, kemudian SD, SMP juga di sini, dan SMA di Manokwari, kuliah juga di Manokwari, dan kembali kerja di sini. Masa kecil, masa SD, SMP itu Bondama tidak seperti saat ini. Ya, situasi sulit, keterbatasan. Kami dari Miei ke Wasior ke sekolah di SMP mesti ya tidak bisa pakai sepatu karena waktu itu tidak ada jalan aspal, jalan setapak itu, kemudian lumpur, hari hujan ya kita terpaksa harus pakai daun pisang ke sekolah itu. Tapi keterbatasan waktu itu tidak mengalahkan semangat. Nah itu Bapak senang sekali sore ini kita bisa sama-sama berkumpul, bisa bicara, tukar pengalaman seperti begitu. Keterbatasan yang ada waktu itu tidak mematahkan semangat untuk sekolah, baik dari sisi ya kondisi saat itu jalan, transportasi tidak ada, kita tetap semangat. Bapak sekolah di situ, SD di Miei, SD IPK Miei. Dan kemudian selesai di situ, sekolah dulu masih sekolah dari atapnya dari daun sagu, dindingnya dari gaba-gaba. Itu kondisi sekolah saat itu. Tapi kemudian ke SMP, waktu itu terbatas sekali sekolah, belum banyak seperti sekarang ini. Ya, sedikit sekali waktu itu, bahkan sebagian sekolah belum sempurna. Tapi kita bisa sekolah dengan guru yang terbatas saat itu dan bisa selesai. Kemudian melanjutkan ke Manokwari, masuk di SMA 1, sekarang SMA 1, dulu disebut SMA 415 itu, dan bisa selesai kemudian kuliah di Manokwari. Dan setelah selesai kuliah ada cerita yang unik di sini. Ini yang mungkin Bapak perlu cerita sedikit panjang ya. Ada cerita yang unik menjelang kerja. Jadi begitu selesai sekolah, selesai kuliah, banyak teman-teman yang sudah kerja
Bapak sendiri sibuk di gereja saja. Lakukan tugas di gereja, di pemuda, di sekolah minggu. Jadi ini nanti mungkin 1-2 hari waktu ke depan Bapak juga mau kembali ke sekolah minggu, mau ngajar sekolah minggu. Karena sudah tidak lagi jadi majelis di gereja. Nah, kenapa harus Bapak cerita? Karena waktu itu di gereja Maniosi di Wirsi kami ya terlibat di pelayanan, baik pemuda, di sekolah minggu, tapi juga dalam jemaat. Nah, saat melihat teman-teman lain sudah pada kerja, Bapak berdoa tanya Tuhan begini, Tuhan kenapa saya sibuk di gereja baru teman-teman lain kerja baru saya belum? Begitu. Nah, Tuhan menjawab itu luar biasa. Jadi ini pengalaman hidup yang harus Bapak bagi untuk anak-anak di mana saja. Nanti sekolah di sini tamat dan kemana saja. Yang pertama itu dekat Tuhan. Kemudian motivasi harus kuat. Dan itu yang kami bawa keluar dari Wondama ini dengan motivasi yang kuat. Bapak bertekad memang waktu keluar dari Wondama, saya mesti kembali bawa ijazah dan tidak boleh pulang kosong. Itu motivasi. Kembali ke pertanyaan Glory, masa sekolah waktu itu dalam keterbatasan dan lain-lain, tetapi tidak mematahkan semangat. Kita jalan kaki, ya tidak harus pakai sepatu juga syukur ada, kalau tidak ada begitu. Tapi semangat tidak mematahkan semangat, kita tetap semangat. Motivasi satu bahwa kita mesti berhasil, jadi anak yang berhasil itu. Jadi itu hal yang sangat penting untuk anak-anak sekalian, bahwa jangan patah semangat. Biar ada tantangan bagaimana, harus tetap berjuang. Dan itu terjadi dari beberapa anak-anak kita, kami yang waktu itu pergi sekolah, ya karena motivasi yang kuat kita bisa berhasil dari SD sampai perguruan tinggi bukan tanpa tantangan. Tantangan cukup berat. Tetapi Bapak mau berjuang dan melakukan hal apapun yang positif, yang penting bisa menunjang pekerjaan, menunjang perkuliahan. Pernah menjadi kondektur taksi, pernah menjadi buruh bangunan, hanya untuk membiayai pendidikan. Seperti begitu. Apapun yang penting positif. Itu berangkat dari motivasi bahwa mesti berhasil. Itu hal terkait dengan pendidikan yang ditanyakan oleh Glory begitu.